Tobi pilihan pemirsa saham grup Prayogo Pangestu kompak menguat saat indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah tipis di penutupan sesi pertama Rabu siang tadi, di mana penguatan terjadi sejalan dengan Morgan Stanley Capital International. MSCI akan mengumumkan hasil rebalancing atau evaluasi indeks di 7 Agustus 2025. Indeks harga saham gabungan bergerak datar dan berbalik melemah 0,01% di 7.514,660 di sesi 1 Rabu 6 Agustus 2025. Di tengah pelemahan IHSG, saham-saham grup Prayogo Pangestu bertahan di zona hijau dan menjadi penopang utama IHSG. Brand ditutup penguat 2,47% di level Rp7.250 per saham dan menyumbang 6,63 indeks poin ke penguatan IHSG. Saham BRPT menguat 2,44% di level Rp2.520 per saham dan menyumbang 3,73 indeks poin. Cuan ditutup menguat 6,21% di level Rp1.540 per saham dan menyumbang 3,7 indeks poin. Dan PTRO menguat 4,31% di level Rp3.630 per saham dan berkontribusi 0,92 indeks poin. Penguatan terjadi setelah sehari pengumuman hasil rebalancing indeks MSCI edisi Agustus 2025 untuk saham-saham tanah air, dan pengumuman hasil evaluasi indeks MSCI ini akan mulai berlaku efektif di 27 Agustus 2025. Dirangkum dari berbagai sumber, MSCI adalah lembaga penyedia indeks pasar saham global yang sangat berpengaruh dan banyak institusi keuangan besar menggunakan indeks ini. Untuk dapat masuk dalam indeks MSCI, saham harus memenuhi beberapa syarat ketat, antara lain likuiditas memadai, dengan saham harus aktif diperdagangkan dengan volume tertentu, kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float, struktur kepemimpinan saham yang tersebar. Di tengah penantian hasil pengumuman MSCI, dikutip dari website miraiasset.co.id, Mirai Aset Sekuritas, prediksi saham di Bursa Efek Indonesia diprediksi akan masuk dalam indeks MSCI. Saham brand menjadi sorotan utama karena pergerakan harga dan struktur kepemilikannya kini memenuhi syarat untuk dievaluasi MSCI. Saham PTRO termasuk dalam daftar saham yang sebelumnya terhambat oleh konsentrasi pemegang saham. Saham ini telah memenuhi metode seleksi Global Investable Market Index dari MSCI. Saham cuan dinilai mengalami peningkatan signifikan dalam kapitalisasi free float dan menjadikannya sesuai dengan kriteria MSCI. Di luar dari grup Prayogo Pangestu, ada saham DSSA yang menonjol. DSSA bukan hanya karena struktur kepemilikan yang memadai, tapi juga karena fundamental keuangan yang sangat solid. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi emiten pemirsa, PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA akan mengakuisisi 2% saham milik PT Puncak Nusantara di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia atau AJGI senilai Rp22,1 miliar, di mana setelah akuisisi komposisi kepemilikan 2% akan beralih ke SMMA. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Sinarmas Multi Arta Tbk atau SMMA, saat ini aksi korporasi masih dalam tahap uji tuntas, due diligence, serta menunggu restu dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum aksi korporasi, kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia atau AJGI dipegang Generali Asia MV sebesar 98% dan PN sebesar 2%. Direktur Utama PT Sinarmas Multi Arta Tbk, Burhanuddin Abdullah mengatakan, setelah akuisisi rampung, komposisi kepemilikan AJGI akan berubah dengan Generali MV tetap dengan porsi 98%, sementara sisa 2% beralih ke SMMA. Penyertaan ini tidak melebihi ambang batas 20% dari ekuitas SMMA, sehingga tak tergolong sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK nomor 17 tahun 2020. Manajemen menegaskan aksi korporasi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan secara keseluruhan. Diketahui PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan kesehatan
dan telah beroperasi di Indonesia sejak awal 2000-an dengan berbagai saluran distribusi termasuk Bancassurance dan keagenan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari sisi teknikal ada beberapa catatan dari saham SMMA pemirsa di mana saat ini juga sempat mencuri perhatian menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika dari sektor keuangan perbankan big cap mengalami pelemahan, SMMA justru mengalami penguatan signifikan bahkan juga mencatatkan auto reject atas dalam beberapa hari di pekan-pekan sebelumnya. Namun dalam beberapa waktu terakhir saham SMMA kembali mengalami koreksi pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham SMMA di sepanjang perdagangan hari ini. Bergerak fluktuatif seperti indeks harga saham gabungan, di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 14.600, 9 lewat 10 menit menguat ke 14.775, pada pukul 11 penguatan terbatas ke 14.725, pada pukul 12 ditutup di level yang sama. Pembukaan di sesi kedua tertekan pemirsa berbalik kembali ke zona merah di 14.675, saat ini menguat di 0,34% beberapa menit jelang penutupan di Rp14.650 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham SMMA dalam 6 bulan terakhir. Lebih cenderung bergerak flat mulai dari awal tahun, namun di perdagangan akhir Juli naik signifikan dan bahkan mencatatkan auto reject atas beberapa kali hingga kembali mengalami pelemahan pemirsa. Ya, awal Maret di 15.475, April 15.500, Mei, Juni mengalami penguatan ke 16 ribuan, Juli tertekan ke 15.500, namun di perdagangan Juli, tepatnya di pekan terakhir Juli, saham SMMA ini mengalami penguatan signifikan auto reject atas beberapa kali, menopang sektor keuangan ketika dari saham-saham perbankan big cap-nya lainnya lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa. Namun usai menyentuh ke level tertinggi di sepanjang sejarahnya, SMMA justru mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan sudah kembali ke level 14 ribuan hari ini, 14.675, pembukaan sesi kedua, saat ini jelang penutupan di 14.650. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Indikator price to earning ratio-nya atau PER-nya di 35.10 kali, PSR-nya di 4.40 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, tepatnya di 3.72 kali, dan PCFR-nya minus di 13.81 kali. Data diolah sumber dari RTI dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDEX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan juga saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.